juga teman-teman lain punya data. Berdasarkan data Direktori Putusan Mahkamah Agung, tindak pidana pertambangan tanpa izin merupakan jenis tindak pidana yang paling banyak masuk dan diputus oleh pengadilan daripada jenis tindak pidana lain. Ruling to sue ini atau legal standing di peradilan hukum, peradilan tata usaha negara itu terdapat perluasan di mana non-government organization itu memiliki hak untuk mengajukan gugatan melalui gugatan perwakilan atau class action. Jadi kita coba mulai dari uji formil. Uji formil itu merupakan model pembentuk undang-undang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan undang-undang dasar. Kalau kita melihat dalam ketentuan konstitusi, pengujian formil ini digabung dengan pengujian material, artinya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Tapi ternyata dalam prakteknya pengujian formil ini tidak hanya menggunakan undang-undang dasar sebagai basis, tapi juga menggunakan undang-undang pembentukan atau perundang-undangan. Ini perbuatannya ya. Kalau perbuatannya itu misalnya memang bertentangan dengan seharusnya A melakukan A tapi dia melakukan B, dia tidak melakukan A. Nah, perbuatan dia melakukan B kemudian merugikan orang itu bisa memunculkan yang namanya sengketa keperdataan. Kemudian perbuatan seorang yang bertentangan hak subjektif orang lain. Misalnya ada orang sesuatu yang kemudian ada orang lain yang merasa hak subjektifnya itu dilanggar, bisa memunculkan yang namanya sengketa perdata gitu. Karena apa? Enggak mungkin. Karena apa? Penuh dengan resiko kok tidak didampingi oleh advokat. Penuh dengan resiko hukum kok tidak didampingi oleh orang. Oleh karena itu teman-teman semuanya, potensi hukum untuk bisnis pertambangan ini luar biasa besar. Dan ahli hukum tidak banyak. Saya sudah berkecimpung belasan tahun lebih, mungkin nggak banyak ahli hukum pertambangan, nggak banyak. Sehingga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sih dapat info dari Pusep bahwa mayoritas yang hadir pada hari ini itu ada advokat, ada mahasiswa, ada dari dosen mungkin atau dari kementerian. Cuma sifatnya saya pada hari ini itu kita lebih ke sharing ya, artinya dalam hal menangani perkara itu banyak metode yang dimiliki oleh masing-masing orang, masing-masing kantor, sehingga tidak menjadi kaku seperti yang dipahami gitu. Jadi kita diminta untuk membahas terkait peradilan tata usaha negara dalam hal atau dalam konteks hukum pertambangan. Jadi ke materi, saya punya satu kepercayaan bahwa hukum itu tidak dapat ditegakkan setegak-tegaknya karena banyak variabel ya. Mungkin ada faktor politis dan sebagainya, karena ketika kita belajar di perkuliahan itu kan ketika hukum lebih di bawah atau politiknya lebih determinan daripada hukumnya, maka kita akan mendapatkan negara kekuasaan. Tapi paling tidak untuk mengukur penegakan hukum itu dapat berjalan dengan baik atau tidak, bisa merujuk yang namanya teori law enforcement terkait kultur, substansi, dan tutur. Jadi ada 3 hal itu ya. Karena ini penting, karena ketika kita bicara pertambangan, ini menjadi sulit karena di banyak momen itu pembantu-pembantu presiden itu atau berlatar belakang pengusaha, sehingga kita agak bias membedakan kapan dia jadi pengusaha, kapan dia jadi penguasa atau mewakili kepentingan publik. Jadi kita agak rumitnya di situ ketika kita bicara pertambangan tuh. Misalnya salah satu contoh paling terkini Undang-Undang Minerba
ya, di mana proses pembahasannya gelap-gelapan, kemudian cepat, dan kemudian terkesan terburu. Tapi kemudian Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution tidak membatalkan undang-undang tersebut. Nah, kita menjadi tanda tanya tuh, karena di Undang-Undang Ciptaker dengan melandaskan prinsip transparansi itu dia membatalkan keseluruhan pasal Undang-Undang Ciptaker tuh. Padahal kalau kita menggunakan parameter transparansi, dua undang-undang itu harusnya sama-sama dibatalkan. Jadi yang pandang dari saya, paling tidak kita paham bahwa tantangan dalam hal penegakan hukum atau law enforcement di bidang pertama sangat-sangat berat tuh. Sangat tergantung pada goodwill pemerintah, kemudian dari sisi kekuasaan kehakiman memberikan support untuk menegakkan hukum, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Oke, kita masuk ke materi ya. Saya minum sedikit ya. Jadi, saya dalam hal penyusunan gugatan itu selalu mengambil landasan konstitusional. Artinya, paling tidak sebelum menguraikan gugatan atau posita atau fundamentum petendi, itu saya selalu merujuk lebih dahulu landasan konstitusionalnya. Saya selalu ngambil pasal 28D ayat 3 ya, terkait kepastian hukum yang berkeadilan. Tapi kalau kita mau lihat bagaimana negara ini memahami hak menguasai negara atas sumber daya alam, maka mau tidak mau rujukannya itu ada di pasal 33 ayat 2 dan pasal 33 ayat 3. Pasal 33 ayat 2 itu mungkin sudah dibahas oleh Pusat berkali-kali, itu terkait cabang-cabang produksi penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian pasal 33 ayat 3-nya itu bicara terkait bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi dua hal itu menjadi patokan bagaimana melihat penguasaan negara terhadap sumber daya alam. Sebelum Mahkamah Konstitusi memberikan putusannya terkait Undang-Undang Ketenagalistrikan, tafsir terhadap pasal 33 ayat 2 dan 33 ayat 3 ini sangat banyak tuh. Misalnya kalau kita lihat baca bukunya Yamin, dia lebih menekankan penguasaan koperasi terhadap sumber daya alam tuh. Jadi koperasi menjadi think tank atau pemain tunggal dalam bagaimana mengeksplorasi sumber daya alam untuk kemanfaatan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian di beberapa BPU PKI juga memberikan tafsir terhadap ketentuan ini, lebih banyak menekankan pada paling tidak ada yang menarik tuh. Misalnya meminta agar tambang-tambang besar itu dikuasai oleh negara. Persoalannya adalah bagaimana melihat cabang-cabang produksi penting bagi negara dan bagaimana konsep penguasaan negara. Jadi kita lanjut ke slide berikutnya. Silakan di. Jadi karena ketiadaan tafsir yang konstitusional, artinya tafsir yang berdasarkan Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi memberikan putusan. Dia memberikan tafsir paling tidak dua hal ya, cabang-cabang produksi yang harus dikuasai negara. Pertama, cabang yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kemudian yang kedua, cabang yang penting negara meski tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Kemudian yang ketiga, cabang yang tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Tiga parameter ini yang digunakan untuk menilai bagaimana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara itu. Sehingga milih tiga kriteria cabang-cabang produksi yang harus dikuasai negara tersebut, kita kemudian beralih pada bagaimana eksistensi BUMN itu. Apakah memang sebagai perpanjangan tangan negara dalam hal pengelolaan dan
pengeksplorasian sumber daya alam, bagaimana posisinya dia? Apakah memang harus 100% atau tidak 100% diberikan penyertaan modal dari negara? Tentu dengan 3 klasifikasi itu tidak harus jadinya ya. Karena ketika dia tidak penting dan tidak menguasai adat itu orang banyak, maka BUMN itu bisa dijual kepada swasta. Itu. Kemudian mahkamah di luar menafsirkan cabang-cabang produksi juga konsepsi dikuasai oleh negara paling tidak ada 5 hal ya. Ini sifatnya kumulatif. Dia merumuskan kebijakan atau policy, kemudian melakukan pengurusan, kemudian yang ketiga melakukan pengaturan, yang keempat pengelolaan, yang terakhir melakukan pengawasan. Dari konsep penguasaan negara ini kemudian lahirnya yang namanya perizinan ya. Di dalam perizinan itu nanti kita lanjut ke slide berikutnya. Silakan di slide selanjutnya. Jadi kelima konsep itu kemudian ditafsirkan dalam tindakan administrasi berupa perizinan, di mana perizinan itu kalau saya melihat dia bernilai preventif dan represif. Kapan dia represif, kapan dia preventif? Ketika memang ketika pengeksplorasian sumber daya alam itu kan paling tidak akan merusak lingkungan ya. Sehingga perlu pengawasan agar kerusakan tersebut tidak terlalu besar atau tidak diperlukan proses rehabilitasi. Sehingga generasi-generasi setelah kita mempunyai kesempatan yang sama untuk memanfaatkan sumber daya alam. Kemudian kalau kita bicara represif, tentu itu bisa dilihat dalam 3 hal ya. Pertama, penegakan hukum administrasinya, artinya berikan peringatan terlebih dahulu untuk kembali ke tracknya tuh ketika dia melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, maka dia harus kembali ke track. Kemudian ada juga sanksi perdata, kemudian ada juga yang namanya sanksi pidana. Jadi biasanya kalau kita bicara law enforcement di bidang sumber daya alam, biasanya penegakan peristiwa kumulatif tuh. Yang paling menarik itu sebenarnya di mana kasus kebakaran hutan kemarin, di mana perusahaan itu dikenakan denda, kemudian dikenakan juga sanksi pidana. Dendanya itu sekitaran 3 triliun ya. Artinya total aset perusahaan aja nggak nutut dengan angka 3 triliun itu, sehingga menarik bahwa setelah sekian lama negara memberikan sanksi yang agak tegas. Kemudian ada namanya sanksi pidana. Pidananya itu biasanya juga di dalam penegakan hukum di bidang sumber daya alam itu di konsep strict liability atau pertanggungjawaban mutlak. Meskipun perusahaan tersebut tidak terlibat langsung dalam pengurusakan lingkungan, tapi dia karena sebagai pemegang izin wilayah pertambangan, maka dia dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana. Dalam kasus yang tadi saya sebutkan, ketika ada titik-titik api yang dibawa angin, kemudian membakar hutan atau pepohonan yang berada di wilayah izin usaha dia, itu maka dia menjadi strict liability dan diharuskan mempertanggungjawabkannya secara pidana. Itu ketika kita lihat di perizinannya. Kemudian lanjut. Oke, kalau ada yang mau bertanya, silakan aja langsung tunjuk tangan. Jadi kita lebih banyak diskusi ya. Kemudian kita bicara izin usaha pertambangan, itu ada pertama izin usaha pertambangan, kedua izin pertambangan rakyat, ketiga izin usaha pertambangan khusus, keempat surat izin penambangan batuan, keempat ada izin penugasan, keenam ya, enam izin dan penjualan, yang terakhir itu izin usaha jasa pertambangan. Jadi untuk izin ini saya tidak
akan masuk lebih detail, teman-teman bisa membacanya di Undang-Undang Mineral Batubara. Di sana lengkap. Tentu yang sudah biasa berkecimpung di wilayah pertambangan dalam proses administrasi usaha-usaha pertambangan ini tentu lebih paham lah. Kemudian lanjut. Selanjutnya kita akan membahas terkait keberadaan peradilan tata usaha negara dan konsep negara hukum. Jadi negara hukum itu paling tidak ada kriterianya, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Pertama, dia harus mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Kemudian, untuk melindungi hak asasi manusia tersebut, maka penyelenggaraan negara harus didasarkan prinsip trias politika atau pemisahan kekuasaan negara. Tapi prinsip trias politika ini udah usang ya. Sekarang itu kita kenal new separation of power, di mana ada kekuasaan negara keempat yang dilaksanakan oleh lembaga negara independen, misalnya KPK, meskipun terakhir putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa KPK itu merupakan perpanjangan tangan dari kekuasaan eksekutif ya. Tapi kalau kita bicara konsep trias politika itu sudah usang, dia sudah sekarang menganut prinsip new separation of power. Kemudian dalam menjalankan tugasnya pemerintah berdasarkan atas peraturan dan undang-undang. Jadi sebagai negara hukum maka setiap tindakan atau kewenangan dari pejabat atau badan tata usaha negara itu harus bersumber dari undang-undang ya, peraturan perundang-undangan, mulai dari kita bicara undang-undangnya, ketetapan MPR misalnya, undang-undang, peraturan pemerintah, sampai dengan peraturan daerah tingkat kabupaten kota itu hierarkinya seperti begitu. Kemudian yang terakhir, adanya peradilan administrasi. Jadi untuk di negara-negara yang menerapkan sistem Eropa kontinental atau yang mengedepankan hukum tertulis, maka dia sebagai negara hukum salah satu parameternya itu dia harus ada peradilan tata usaha negara. Berangkat dari halo, ini ada yang bocor nih, saya agak terganggu. Baik, sudah ini Bang. Tadi ada yang bertanya, mau bertanya dulu atau saya lanjutkan? Silakan Bapak Ahmad Japar Hasibuan. Baik, Pak, terima kasih. Jadi pada Abang, karena tadi kan katanya Abang ya, pada Abang Salman. Santai aja, Pak. Dipanggil apa aja. Yang penting jangan sayang, karena saya bukan pacarnya sampean. Jadi pada Bang gitu kan, tadi saya menarik mendengar salah satu kutipan Abang tadi, hukum tidak dapat ditegakkan setegak-tegaknya gitu. Itu kan kemudian ketika dikaitkan dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar, bahwasanya bumi air dikuasai pada intinya. Kemudian di sini ada, mungkin saya agak bingung menanyakannya gitu, karena ada kebimbangan di dalam pemahaman saya, yaitu terkait ada salah satu perusahaan pertambangan yang berada di Sumatera Utara, tepatnya di Tapanuli Selatan. Perusahaan ini bergerak di bidang emas. Kalau tidak salah informasinya, perusahaan ini merupakan salah satu pertambangan emas besar setelah tambang emas di Papua Freeport. Kemudian saya sering melihat ke mereka di perusahaan pertambangan ini, namanya Agent Corp, bahwasanya untuk pemegang saham itu kan secara keseluruhannya pemegang saham untuk lebih besar itu kan dari perusahaannya. Kemudian ada juga saham itu dimiliki oleh daerah. Di sini saya melihat itu sekitaran 5% saham dikuasai oleh daerah. Dalam hal ini kabupaten itu. Kemudian yang saya lihat jika disambungkan dengan kutipan Abang tadi dan pasal 33, yang saya lihat kepada untuk kemakmuran rakyat, tujuannya kan menguasai negara, menguasai bumi air untuk kemakmuran rakyat. Artinya ketika hanya 5% saham saja yang ada dikuasai oleh kabupaten itu,
dan tujuannya rakyat di daerah situ. Pada posisinya bumi kekayaan alam itu ada di daerah mereka gitu. Terus pertanyaannya mungkin agak teknis gitu. Kenapa hanya sekedar 5% saja? Ketika hanya 5%, itu rasanya tidak cukup dalam pemahaman bumi air dikuasai untuk kemakmuran rakyat. Nah, kemudian ini masalahnya kan untuk apakah bisa si pemerintah daerah bukan uji tata usaha negara. Kan di dalam pemahaman yang saya tahu, mungkin karena kurang belajar juga gitu kan. Sama-sama kita belajar. Jadi yang untuk ciri Eropa kontinental itu adalah adanya peradilan administrasi. Kemudian itu diuji oleh warga negara atau badan. Apakah badan hukumnya artinya bisa negara atau bagaimana sehingga 5% ini bisa lebih naik gitu. Bukan cuma 5% doang dari banyaknya sumber daya itu. Nah, mungkin itu pertanyaannya, Pak. Sama-sama Bang Ahmad Japar Hasibuan. Jadi kalau di Jakarta ini kalau Hasibuan orangnya keren-keren ya. Jadi ini ya, saya selalu percaya bahwa penguasaan negara terhadap sumber daya itu selalu harus merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang tadi saya sebut ada 3 parameter ya, cabang-cabang produksi yang harus dikuasai negara. Pertama, cabang yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup barang banyak. Kedua, cabang yang penting bagi negara meski tidak menguasai hidup orang banyak. Kemudian yang ketiga, cabang yang tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi 3 parameter itu dulu dilihat. Apakah pertambangan emas itu masuk dalam kriteria pertama, kedua, atau ketiga. Itu baru kita akan melihat bagaimana sikap negara atau sikap negara ini terlembagakan melalui BUMN ya. Jadi BUMN-nya harus masuk atau tidak. Karena negara itu, kalau di daerah itu BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Jadi ada perbedaan di tingkat pusat maupun daerah. Kemudian, lihat dulu 3 parameter itu. Ketika sudah dapat parameternya, maka kita akan bisa melihat bagaimana porsi negara di dalamnya. Porsi negara itu kita bicara penyertaan modal negara ya. Jadi ya, tidak secara langsung dalam konteks keperdataan atau kepemilikan langsung seperti hak milik tanah. Jadi kalau saya lihatnya emas itu bukan cabang produksi yang dia cabang produksi penting tapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi untuk saham pemerintah daerah dalam perusahaan tersebut itu tergantung policy ya. Policy dari pemerintah daerahnya sendiri untuk membeli sahamnya kan tentu butuh dananya. Dananya tentu didapat dari pajak atau pendapatan negara bukan pajak. Itu sangat-sangat bergantung pada polisinya, Mas. Jadi tidak bisa serta-merta negara itu mengambil 100%. Karena perusahaan juga kan ada mekanismenya, Mas. Tidak sembarangan dalam mengeluarkan lembar saham. Jadi perusahaan harus berhitung ketika dia harus mengeluarkan saham baru untuk agar negara masuk. Tentu perusahaan harus melepas sahamnya tuh untuk diberikan kepada pihak lain tuh, yang dalam hal ini kita bicara soal negara. Jadi selama dia tidak menghilangkan 5 kewenangan negara itu ya, merumuskan kebijakan, melakukan pengurusan, melakukan pengaturan, melakukan pengelolaan, melakukan maka maka dia tidak harus dikuasai 100% oleh negara tuh. Begitu, Mas. Tapi kalau memang mau negara ikut terlibat lebih banyak, maka lakukanlah advokasi, Mas. Advokasi, minta hearing kepada DPRD. DPRD kan think tank dari pemerintah daerah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian membaca undang-undang pemerintah daerah, jadi pemerintahan daerah itu terdiri dari kepala daerah dan DPRD. DPRD tentu harus memberikan pengawasannya, anggarannya, kemudian yang terakhir itu legislasi. Jadi
dalam hal menambah saham itu kan ada porde juga di dalamnya Mas, karena yang dipakai untuk menambah saham itu kan uang rakyat, jadi harus ada persetujuan bersama antara pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah dan DPRD sebagai fungsi pengawasan budget legislasi. Itu Mas dari saya. Kalau untuk maju sebagai pihak dalam PTWN, Peradilan Tata Usaha Negara, badan atau pejabat tata usaha negara tidak bisa maju sebagai pihak ya Mas, sebagai penggugat ya. Karena yang diuji itu adalah basic putusan yang diterbitkan sendiri. Jadi agak bias tuh ketika dia yang maju, padahal dia yang mengeluarkan izin. Nanti lebih lanjut akan dijelaskan pada materi yang berikut. Silakan bisa dilanjut, Mas Usman. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Jadi lanjut lagi ya, terkait balik lagi Mas. Jadi saya belum selesai itu. Jadi adanya peradilan administrasi ini konsekuensi karena kita memahami bahwa negara itu bisa salah, bisa sewenang-wenang karena dia dijalankan oleh orang. Ya. Misalnya Soeharto yang merasa bahwa dia menjalankan pemerintahan secara demokratis, faktanya kan nggak demokratis sebagaimana mestinya. Ada beberapa pelanggaran terhadap hak asasi manusia warga negara. Sebentar ya, saya tuh ke distract terus sama yang ngechat itu. Jadi bentar. Nanti dipandu dengan hostnya ya, biar lebih tertata. Bisa dilanjut Pak. Jadi negara itu bisa sewenang-wenang terhadap warga negaranya tuh, sehingga kalau kita baca di Undang-Undang Dasar pasal 28 dan 28A sampai J itu sudah mengatur hak asasi manusia. Itu menjadi parameter bagaimana perlindungan dan pemenuhan dan penegakan hukum di bidang hak asasi manusia. Jadi karena negara bisa lalai, bisa salah, bisa sewenang-wenang, maka diperlukan adanya peradilan administrasi untuk mengoreksi tindakan atau keputusan negara. Tuh, lanjut Mas. Oke, jadi kita bicara subjek dan objek tata usaha negara ya. Jadi kalau kita baca ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang 51 tahun 2019, paling tidak pihak subjektivitasnya itu ada orang, ada badan hukum privat di satu pihak, dan di pihak yang lain ada badan atau pejabat tata usaha negara. Kemudian objek sengketa tunnya itu adalah keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha. Jadi kalau di dalam hukum perdata mungkin, atau hukum perdata ya, atau hukum acara peradilan Mahkamah Konstitusi, dia sifatnya kan umum tuh, sehingga ketika kita membangun argumentasi ada kerugian konstitusional, maka dia otomatis punya nilai atau kualifikasikan memiliki legal standing itu, atau standing to sue-nya. Tapi kalau di dalam peradilan tata usaha negara dia dikenal prinsip aksio popularis, di mana setiap orang diberikan hak menggugat. Jadi harus ada klasifikasi atau syarat-syarat tertentu sehingga orang atau badan hukum privat itu memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara. Itu Mas, lanjut. Kemudian untuk badan hukum privat ada 3 syarat tuh agar dia memiliki legal standing tuh. Pertama, adanya lapisan anggota. Hal ini dapat dilihat pada pengadministrasian anggota-anggotanya. Kemudian kedua, merupakan suatu organisasi dengan suatu tujuan tertentu. Jadi kalau kita bicara badan hukum privat ya, tentu pembentukannya itu selalu ada tujuan, ada core bisnisnya apa.
itu ditandai atau parameternya itu misalnya sering diadakan rapat anggota, diadakan pemilihan pengurus, adanya kerjasama antar para anggota dengan tujuan fungsionalnya secara kontinu. Dia bisa terrecord, misalnya laporan keuangannya, terus RUPS-nya bagaimana, siapa direkturnya, siapa dewan komisarisnya. Jadi kalau kalau bicara perusahaan itu kan paling tidak ada 3 entitas itu harus ada. Jadi ada rapat umum pemegang saham, kemudian ada dewan direksi, ada dewan komisaris. Kemudian yang terakhir itu ikut dalam pergaulan lalu lintas hukum sebagai satu kesatuan. Misal perundingan-perundingan dengan instansi pemerintah selalu sebagai satu kesatuan, mengajukan gugatan atau keberatan sebagai satu kesatuan. Selanjutnya, perihal standing to sue ini atau legal standing di peradilan hukum, peradilan tata usaha negara itu terdapat perluasan tuh, di mana non-government organization itu memiliki hak untuk mengajukan gugatan melalui gugatan perwakilan atau class action. Jadi saatnya itu, misalnya di Undang-Undang Nomor 23 tahun 97 tentang pengelolaan lingkungan hidup ada syarat-syaratnya tuh. Pertama, berbentuk badan hukum atau yayasan. Kedua, dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikan organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dan yang ketiga, telah melaksanakan kegiatan sesuai anggaran dasarnya. Jadi 3 parameter itu harus diuji dulu atau harus dibuktikan dulu tuh. Apakah dia punya kegiatan atau keputusan atau kebijakan dalam hal pengelolaan lingkungan itu bagaimana? Dia sudah melakukan, jangan ujuk-ujuk baru dibentuk kemudian ikut terlibat dalam proses hukum di bidang lingkungan tapi tidak punya track record. Sehingga hakim tentu punya pertimbangan tersendiri apakah menerima legal standing dari NGO tersebut atau tidak. Lanjut, Mas. Jadi tidak semua keputusan itu, jadi yang menjadi objek sengketa di peradilan tata usaha negara itu kita bicara keputusannya atau basic. Basicing dan reguling itu beda. Satu bersifat umum, satu bersifat konkret, dual, dan final. Nanti kalau apa yang dimaksud konkret, maka dia harus wujudnya tertulis dan secara nyata-nyata dibuat oleh Badan Pejabat Tata Usaha Negara, tidak abstrak tapi berwujud surat keputusan yang bersifat konkret. Kemudian dual, dia harus ditujukan pada individu-individu yang dituju dalam keputusan tersebut. Kalau yang dituju ada 10 orang, maka satu persatu nama dari pihak yang dituju dari keputusan tata usaha negara tersebut harus disebutkan. Kemudian dia bersifat final. Final artinya tidak memerlukan persetujuan dari atasan. Misalnya, keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten kota tidak perlu ada persetujuan gubernur, atau gubernur tidak memerlukan persetujuan menteri sebagai pembantu presiden, atau menteri tidak perlu persetujuan atau approval dari presiden sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Kemudian di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara juga dikenal yang namanya saya ke distrik lagi. Namanya keputusan fiktif. Keputusan fiktif itu bagaimana pejabat atau badan tata usaha negara itu melihat permohonan orang, apakah dia menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti. Jadi kalau dia fiktif negatif, fiktif negatif itu di mana badan atau pejabat tata usaha negara itu tidak dianggap tidak mengeluarkan atau menolak, keputusannya menolak terhadap permohonan dari perorangan atau badan hukum privat.
Kemudian fiktif positif apabila pejabat atau badan usaha tata usaha negara orang per orang atau badan hukum, maka permohonan itu dianggap diterima oleh pejabat atau badan tata usaha negara. Jadi negatif positif ya. Negatif itu tidak diterima, dianggap tidak dapat diterima. Kemudian kalau positif maka dia dianggap diterima. Yang menarik itu untuk gugatan atau permohonan fiktif positif, kalian harus membaca surat edaran Mahkamah Agung. Ya gimana? Lanjut, Bang. Tadi ada suara bocor. Ya, kalian harus Ya, lanjut, Bang. Jadi kalian harus membaca dengan teliti surat edaran Mahkamah Agung terkait proses beracara fiktif positif, karena untuk fiktif positif itu ada kekhususan tertentu. Misalnya untuk keputusan tata usaha negara yang sudah existing itu nggak boleh diajukan fiktif positif tuh. Misalnya terhadap sertifikat tanah yang tumpang tindih atau ada sengketa tuh, kalian ajukan permohonan fiktif positif untuk membatalkan keputusan sertifikat hak milik tersebut, itu tidak bisa tuh. Jadi untuk mengajukan permohonan fiktif positif itu, keputusannya itu tidak terlebih dahulu tuh. Jadi tidak ada yang mau dibatalkan. Karena kalau ada proses pembatalan terhadap keputusan tata usaha negara, maka prosesnya itu usaha negara melalui gugatan. Oke, lanjut Mas. Jadi ada beberapa keputusan yang tidak masuk dalam ruang lingkup keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Pertama, keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. Kemudian, keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum atau regeling. Biasanya itu bentuknya undang-undang, peraturan perundang-undangan. Ya, tentu kita lihat dari badan atau pejabat yang membuatnya. Kalau di tingkat pusat pasti bentuknya undang-undang ketika kita bicara peraturan perundang-undangan. Ketika dia dibuat oleh pemerintah, ya peraturan pemerintah, peraturan presiden atau peraturan menteri. Kemudian kalau di tingkat daerah, kabupaten, kota, dan provinsi, maka peraturan daerah. Selanjutnya, keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan. Kemudian ada tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana. Kemudian keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia, kemudian ke Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. Jadi saya underline dulu terkait yang terakhir ini. Jadi untuk hasil itu tidak bisa diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara ya, tapi diajukan ke teman-teman ada yang tahu? Kalau untuk hasil diajukan kemana ketika kita keberatan? Betul Pak. Jadi harus diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan tenggang waktu tertentu. Kemudian ada syarat-syarat ambang, syarat-syarat selisih suara. Kebetulan saya juga banyak terlibat dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di banyak daerah. Jadi kalau teman-teman mau diskusi terkait itu boleh, silakan saya dihubungi. Tapi untuk yang menjadi keadilan tata usaha negara itu teman-teman bisa lihat di tahapan pemilu atau tahapan pilkada. Jadi untuk keputusan itu Peradilan Tata Usaha Negara punya kewenangan. Misalnya di pemilihan kepala daerah itu terkait sengketa pencalonan, di mana salah satu calon merasa bahwa
partai yang mengusung dia itu harusnya mengusung orang ini nih. Ada perbedaan persepsi itu terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum. Nah, keputusan Komisi Pemilihan itu bisa diajukan ke bawah terlebih dahulu, kemudian ke Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara. Di pemilu itu tidak langsung dia ke mana? Ke Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara, tapi di tingkat pertama ya, di Pengadilan Tata Usaha Negara. Lanjut. Jadi alasan-alasan untuk pengajuan gugatan paling tidak ada dua ya. Pertama, keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, keputusan tata usaha negara itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jadi dua hal itu menjadi basic atau basis dalam penyusunan gugatannya, itu dua hal itu. Apakah dia melanggar peraturan perundang-undangan atau melanggar asas-asas umum pemerintahan. Baik. Lanjut, Mas. Jadi untuk melihat apa saja sih asas-asas umum pemerintahan yang baik, teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa melihat ketentuan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Di antaranya ada kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Asas-asas umum di luar yang saya sebutkan tadi dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Saya itu selalu fokus di dua hal ya, kalau mengajukan pembatalan keputusan. Pertama, selalu menyoroti prinsip transparansinya. Kemudian, bagaimana keputusan itu mengakomodir kepentingan publik. Paling menarik itu, saya lupa di mana tempatnya, di sumber apa tuh, yang dimana polisi melakukan tindakan represi kepada warga untuk mengamankan proyek strategis nasional yang belakangan diketahui bukan proyek strategis. Nah, jadi saya selalu melihat di dua hal itu untuk menyatakan bahwa keputusan itu seharusnya dibatalkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Lanjut, Mas. Oke, di dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara hanya dikenal satu tuntutan atau petitum pokok, yaitu agar keputusan yang disengketakan dapat dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Tapi perlu diingat, untuk sengketa kepegawaian itu bisa dikenakan ganti rugi dan rehabilitasi ya. Jadi kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara itu termasuk di dalamnya sengketa kepegawaian di bidang aparatur sipil negara ya. Tapi untuk swasta nggak masuk. Untuk swasta dia harus melalui pintu hubungan industrial, melalui proses mediasi, rekonsiliasi di Dinas Ketenagakerjaan. Ketika tidak ada kesepakatan, maka dia harus berlanjut ke Peradilan Hubungan Industrial. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan PT UN tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara tersebut, berupa kewajiban 1. Pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan. 2. Pencabutan dan penerbitan keputusan tata usaha negara yang baru. Yang terakhir itu penerbitan keputusan tata usaha negara dalam hal gugatan didasarkan pada tidak diterbitkan atau tidak dikeluarkannya keputusan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Jadi yang ketiga ini kita bicara fiktif positif dan fiktif negatif ya. Lanjut, Mas. Kalau ada yang bertanya langsung di anu aja ya, Mas. Di unjuk tangan aja biar kita tidak terlalu banyak
proses jawabnya di Pak Ahmad sudah tadi ya, Pak Ahmad Japar ya. Yang lain mungkin dulu sebelum Pak Ahmad. Di kolom chat ada ini Bang, saya bacakan Bang ya. Dari Silakan. Hendrianto Bayu terkait dengan pemberian sanksi administratif dalam PP 96/2021. Yang ditegaskan dalam keputusan Menteri SDM itu kan bersifat hierarkis atau bertahap. Dalam hal ini pencabutan IUP itu opsi sanksi administratif terakhir. Terkait dengan kebijakan pencabutan IUP-IUPK tanpa melalui sanksi administratif lainnya terlebih dahulu, misalkan peringatan tertulis, denda, dan lain-lain, dengan alasan perusahaan tidak produktif, itu apakah nantinya bisa langsung digugat ke PT UN? Dan kalau bisa, kira-kira menurut Bapak dalil-dalil apa yang bisa dimasukkan dalam gugatan? Ini pertanyaan dari Pak Hendrianto Bayu. Pak Hendrianto Bayu. Jadi kalau saya melihatnya, ya kita baca dulu dong dasar hukum atau dasar kewenangan dari pemerintah melakukan pencabutan. Ya, tentu kita rujukan ke PP-nya. PP-nya tentu memberikan semacam tata cara atau syarat pemberian sanksi. Kalau saya memahami di semua peraturan perundang-undangan tidak mungkin langsung dapat dilakukan pencabutan izin. Tentu harus didahului tindakan-tindakan administratif tuh, bisa berupa peneguran pertama, kedua, dan ketiga sampai dengan pencabutan izin. Cuma kalau teman-teman lihat di undang-undang yang lainnya, sebentar, saya ke distrik lagi. Jadi kalau saya sampai lupa lagi tadi. Jadi kalau teman-teman ingin lihat dasar hukumnya, maka dilihat dipelototi dulu tuh. Mana dasar kewenangannya, apakah sudah dilaksanakan atau tidak, sehingga muncul keputusan untuk mencabut izin usaha dari perusahaan tersebut. Karena kalau dia tidak dipenuhi dulu syarat dan ketentuannya, maka keputusan itu bisa dinyatakan atau dapat dibatalkan untuk konsekuensinya. Tentu sebelum diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara, teman-teman harus memperhatikan waktunya. Tenggang waktunya itu ada 90 hari sejak diterimanya keputusan, sehingga teman-teman perlu berhitung bagaimana dalam hal penyusunan gugatannya. Jadi bisa langsung otomatis, tapi kalau bicara terkait pengenaan sanksi, saya selalu, hampir semua mayoritas undang-undangan selalu menempatkan pidana sebagai ultimum remedium. Jadi administrasi itu sebagai upaya pertama. Kalau tidak maka dia dikenakan, setelah dikenakan sanksi administrasi tapi tetap tidak patuh, maka bisa dikenakan sanksi pidana sebagai upaya untuk menjeratkan. Baik. Lanjut. Baik, sebelum saya persilakan Pak Dimas, tadi ada Ibu, Mbak, atau Bapak Atri melalui kolom chat. Tadi sempat raise hand, silakan Mbak atau Bapak Atri, monitor. Kalau nggak ada, saya persilakan Pak Dimas dulu. Halo Pak Dimas, Dimas Reza Rifai. Ya. Dari mana Pak Dimas? Mas Dimas? Ya. Saya asli dari Pacitan, Jawa Timur, tapi sekarang posisi di Kalimantan Barat. Bapak, Mas apa ya? Sunarto Effendi. Silakan. Oke Pak, pada Bapak Salman nih selaku pemateri, ada satu pertanyaan ini Bapak. Kasus nih, saya Bapak. Tadi udah dijelaskan di slide pemateri itu ada persoalan tentang AUPB, Asas Umum Pemerintahan yang Baik, pasal 10 ayat 30 tahun 2014. Itu tadi kan dijelaskan ada salah satu subpoinnya yaitu tidak menyalahgunakan wewenang. Nah ini kasusnya begini Pak,
Di suatu usaha lini usaha pertambangan itu kan per tahun mereka ada digelontorkan dana PPM per tahunnya, ada namanya RKAB atau RKB. Itu hasil dari dana itu dikeluarkan setelah untuk dana jaringannya kurang oke ya. Maksudnya saya juga nggak dengar. Ditetapkan dana CSR keluar. Halo. Mas atau Mas Dimas, bisa diulang ya? Tadi sempat kepotong, mungkin jaringan di situ kurang bagus. Silakan, Pak Dimas. Oke, sebentar. Saya izin pakai headset biar ini. Halo. Ya, terdengar? Silakan singkat padat Pak Dimas ya. Halo. Ya, halo. Silakan. Halo Pak Dimas. Halo. Ya, silakan Pak Dimas. Oke. Ya, saya ulangi ya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai asas umum pemerintahan yang baik tuh. Salah satunya yaitu tidak menyalahgunakan kewenangan. Nah, merujuk pada langsung ke kasus ini, kan suatu perusahaan itu kan ada yang namanya dana CSR per tahun. Itu keluar setelah adanya total hasil produksi 1 tahun sebelumnya. Nah, itu digunakan, hitungannya itu kalau tidak salah 2% dari hasil produksi 1 tahun sebelumnya digunakan untuk dana CSR. Nah, di lain hal itu ada keputusan tata usaha negara itu dari pemerintah yang istilahnya, contohnya disuruh membangun jalan ataupun membangun hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur yang padahal di situ sudah dianggarkan melalui dana daerah tersebut atau dana provinsi dan lain-lain lah. Nah, hal-hal seperti ini itu apa bisa kita bisa kasuskan melalui TUN, dan kalaupun bisa trik-triknya seperti apa dan caranya seperti apa, Pak? Izin Pak Dimas, maksudnya bangun infrastruktur dari dana CSR gitu ya? Iya, betul sekali. Karena memang saya udah dapat gini. Kalau posisinya begitu, ketika sudah dianggarkan dalam APBD untuk pembangunan jalan, kemudian pemerintah daerah mengeluarkan keputusan yang memerintahkan kepada perusahaan untuk mengeluarkan CSR pembangunan jalan ya. Itu bisa dilaporkan tindak pidana korupsi, Mas. Nggak usah ke PT UN. Okay. Jadi nggak usah dibatalin keputusan daerahnya, tapi langsung aja ke penegak hukum. Karena apa-apa yang sudah dianggarkan dan ditetapkan sebagai prioritas pembangunan harus dilaksanakan, Mas. Tidak boleh artinya kalau dia dibangun oleh perusahaan berarti anggarannya nggak terpakai, Mas. Kalau nggak, padahal sudah dianggarkan, kemudian apa yang namanya itu ya, kalau dalam pemerintahan itu dia harus tetap dilaksanakan. Tidak boleh dalam itu ada 2 dana kecuali misalnya anggaran yang ditetapkan itu tidak mencukupi, Mas. Maka dia bisa meminta ini sifatnya meminta bantuan, Mas. Meminta bantuan kepada pihak swasta untuk membantu dalam pembangunan jalan sebagaimana itu tadi. Kalau saya itu langsung dilaporin polisi, nggak usah ke TUN, Mas. Rugi karena itu ada potensi kerugian negara dan paling bisa itu memperkaya orang per orang atau kelompok tertentu. Itu, Mas. Oke. Terima kasih, Pak. Sedikit tambahannya, sebenarnya udah pernah kita coba ya, langsung lapor mengenai itu kan, maksudnya memang ke korupsi ya, cuma lagi-lagi ya mental gitu, Pak. Nah, mungkin lewat TUN ini atau bisa atau gimana gitu cari solusinya gitu loh, Pak. Kalau di TUN, Bapak tentu harus mendapatkan keputusannya. Ya, karena keputusan itu kan bisa jadi perusahaan yang keberatan.
Karena kalau keputusan tata usaha negara itu kan ada sifatnya konkret individu. Salah satu individual itu dia harus ditujukan pada orang. Oke. Ya pasti yang dituju itu perusahaannya, Mas. Bukan masyarakatnya yang disuruh urunan tuh. Tapi biasanya untuk CSR itu tidak bisa serta-merta diperintah oleh pemerintah daerah. Karena jalan itu, sepahaman saya, sependek pemahaman saya, ada jalan provinsi, jalan kabupaten kota, ada jalan nasional. Jadi tidak semua jalan-jalan itu bisa langsung dimintakan kepada pihak swasta untuk membangun. Itu prinsip pemerintahan. Baik. Terakhir Pak Ahmad Japar, waktu kita tinggal 5 menit, nanti bisa dilanjut Pak Salman ya. Oke. Silakan singkat Pak Ahmad Japar ya, singkat padat. Iya Pak. Terima kasih Pak. Kesempatannya Abang lagi. Jafar Kasibuan lagi. Iya. Iya Pak. Jadi gini Bang, pertanyaannya. Sebelum mengajukan gugatan ke Petun, itu kan ada dulu namanya upaya administratif dan di situ dibagi menjadi 2, keberatan kepada pejabat penerbit, yang kedua keberatan banding kepada atasan pejabat. Itu bagaimana metode keberatannya itu, dan itu perundingan atau bagaimana gitu. Terus yang kedua lebih teknis, nah itu yang melaksanakan putusan itu kan pejabat tergugat. Nah, apa tantangan yang Abang hadapi selama menangani terkait dengan perkara Tun ini? Mungkin itu. Terima kasih. Pertama, belum dijawab, ya. Bang. Terakhir ini tadi yang sempat nanya Bapak atau Ibu Atri, silakan. Oh, ini lanjut saya jawab dulu atau saya nunggu lagi? Bentar, biar langsung nanti Bang, karena waktu kita sudah tinggal sedikit. Oke. Nanti kalau saya ada keterlambatan dalam menjelaskan soal materinya, dibaca aja ya Mas ya. Baik. Teman-teman Bapak Ibu sekalian. Baik, siap. Terima kasih. Silakan Ibu Atri. Singkat. Baik, terima kasih. Nah, itu tadi kan sudah saya sampaikan juga di kolom chat, Pak ya. Saya memang bukan praktisi hukum, bukan juga mahasiswa hukum, saya hanya ibu rumah tangga biasa, namun saya tertarik punya ketertarikan untuk mengikuti webinar ini karena terlalu banyak kasus-kasus di masyarakat, khususnya di Kalimantan, Mbak ya, kasus-kasus pertambangan yang terjadi. Nah, ini yang saya perhatikan yang banyak terjadi di daerah saya, penyelesaian permasalahan bahan, Pak. Nah, yang bahkan sampai puluhan tahun belum terselesaikan oleh pihak perusahaan. Nah, dalam hal ini pemerintah pun sepertinya tidak ada keberpihakan kepada masyarakat. Nah, karena seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak pemberi pemateri pertama maupun yang sekarang, bahwa korporasi itu kan sangat erat hubungannya dengan pihak pemerintah, apalagi dalam tanda kutip mereka adalah perusahaan-perusahaan besar yang otomatis sangat kuat dalam hal pendanaan. Hal seperti itu juga yang banyak dibicarakan di masyarakat, bahwa kalau kita beracara atau menggugat perusahaan mengenai pembebasan lahan dan lain sebagainya, kita pun akan kalah karena mereka banyak uang, karena mereka menggandeng pengacara-pengacara hebat untuk memenangkan mereka. Hal seperti itu yang membuat rasa ketakutan di masyarakat untuk mengadukan hal-hal ketimpangan-ketimpangan yang dilakukan oleh perusahaan di lapangan. Baik. Seperti itu. Jadi adakah sarana atau hal-hal yang bisa dilakukan khususnya untuk membela hak-hak rakyat kecil yang secara notabene lahan mereka dipakai untuk lokasi tambang, sehingga mereka tidak bisa menggunakan lahannya untuk bercocok tanam, berladang. Jangankan menggunakan lahannya, masuk area situ pun mereka tidak diperbolehkan. Ujung-ujungnya nanti pihak perusahaan mengerahkan aparat keamanan dan sebagainya, sehingga mereka kecil justru menjadi korban dalam hal ini. Jadi tidak ada kesejahteraan masyarakat. Baik, cukup. Seperti itu. Terima kasih. Bu Atri, pertanyaannya?
Silakan Bang Salman. Oke. Tadi ada penanya, pertama dari Pak Mas Jafar, yang kedua dari Bu Atri. Oke, untuk Bang Jafar nih. Bu Atri nanti belakangan ya Bu ya. Jadi buat Bang Atri, Bang Jafar, untuk keberatan atau upaya administratif itu hanya dikenal untuk sengketa kepegawaian Mas ya. Sengketa kepegawaian ya. Bukan dalam konteks peradilan tata usaha negara ya. Untuk menguji keputusan pejabat atau badan tata usaha negara dalam konteks pembuatan keputusan di luar kepegawaian. Jadi untuk kepegawaian itu ada mekanisme upaya administratif. Bisa keberat. Upaya administratif itu dilakukan ke atasan, dilakukan terlebih dahulu kepada pejabat yang menerbitkan keputusan, kemudian ketika ditolak, maka bisa diajukan banding administratif. Banding administratif itu atasannya pejabat yang mengeluarkan keputusan itu. Nah, dari situ bisa diajukan ke peradilan tata usaha negara. Kalau cukup sampai di pejabat yang menerbitkan keputusan itu, maka dia langsung bisa diajukan ke peradilan tata usaha negara di tingkat pertama. Itu kemudian kiat-kiat saya kalau pejabat atau badan negara tidak melaksanakan keputusannya, saya selalu menggunakan dua cara ya, Mas ya. Pertama menggunakan mekanisme yang ada di pengadilan, tentu kita bersurat ke pengadilannya agar ini dilaksanakan. Nanti pihak pengadilan akan memanggil tergugat, penggugat, didudukkan bareng-bareng bagaimana tindak lanjut pelaksanaan keputusan. Itu mekanisme pertama. Mekanisme kedua, itu saya selalu menggunakan medium-medium media sosial atau surat kabar untuk mempermalukan pejabatnya. Artinya, dia punya kewenangan untuk taat kepada peraturan perundang-undangan, taat kepada putusan pengadilan, maka dia harusnya melaksanakan tuh. Jadi dua mekanisme itu senantiasa saya lakukan sehingga pejabat atau badan tata usaha negara itu bisa melaksanakan putusan, atau paling tidak ada cara yang sering saya lakukan itu melalui ombudsman ya. Ombudsman itu kan kita bicara maladministrasi. Saya selalu mengatakan bahwa tidak dilaksanakannya putusan pengadilan itu merupakan tindakan maladministrasi, sehingga ombudsman punya porsi atau kewenangan untuk mengoreksi atau memberikan peneguran kepada pejabat atau badan tata usaha negara. Itu Mas Ahmad Jafar Hasibuan. Iya. Maaf Pak. Saya rasa cukup ya Pak Ahmad Jafar ya. Nanti kita bisa lanjut di sesi berikutnya karena waktu kita sudah habis. Silakan yang penanya yang kedua tadi dari Bu Atri. Jadi mohon maaf, Pak. Untuk Bu Atri, karena ini kan kasusnya lebih spesifik ya, tidak dibayarkannya ganti rugi. Kalau dalam posisi itu, saya juga selalu menggunakan dua mekanisme itu. Ya. Pertama, tentu melalui mekanisme litigasi, saya akan gugat secara perdata perbuatan melawan hukum untuk meneguhkan hak dan kewenangan dari perusahaan untuk pembayaran. Kemudian ada mekanisme non litigasi. Isinya itu tentu melalui aparatur state aparatus, itu kepala daerah maupun DPRD sebagai think tank pemerintahan daerah. Karena bagaimanapun DPR itu mempunyai fungsi pengawasan, mempunyai fungsi budgeting, mempunyai fungsi legislasi, sehingga dia harusnya merepresentasikan keinginan rakyat dengan memanggil perusahaannya misalnya dalam rapat dengar pendapat, atau memberikan peneguran langsung kepada perusahaan, atau kepala daerah sebagai pemimpin daerah yang dipilih langsung oleh rakyat memanggil kepada perusahaan tuh. Jadi kita mendorong agar kepala daerah memanggil perusahaan atau paling tidak memberikan peneguran tertulis atau sampai dengan ekstrimnya memberikan pencabutan izin. Seperti itu Bu. Baik. Jadi tergantung pilihan-pilihannya bagaimana. Cuma paling penting adalah semakin banyak orang yang ikut peduli itu. Jadi Ibu melibatkan banyak orang, melibatkan banyak entitas, maka
maka potensi untuk didengarkan tuh oleh pejabat negara itu akan sangat-sangat dapat bisa dilaksanakan. Baik, terima kasih Bang Salman atas materinya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena waktu sudah lewat 5 menit. Silakan saya kasih kesempatan pada Bang Salman untuk memberikan closing statement 1 atau 2 menit. Silakan Bang. Oke, saya closing statementnya nanti slide-nya dibaca aja. Kalau mau bertanya dan sebagainya atau diskusi bisa melalui nomor HP saya. Ini saya kirim. Nah, prinsipnya saya sih tidak mengetahui semua hal, tapi paling tidak ada yang bisa kita saling sharing. Semoga pertemuan kita bermanfaat buat saya pribadi, buat Bapak Ibu. Itu dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.